pagi anak-anak. Pagi, Allah Akbar. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Coba, siapa yang bisa memimpin doa untuk hari ini? Ya, Jamil, silakan maju ke depan. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Ya, terima kasih pada kami Jamil yang telah membacakan pimpin kita untuk membaca doa pada hari ini. Ya, selanjutnya Bapak yang absen dulu ya. Iya. Kalau Bapak panggil namanya nanti, silakan jawab. Ayo Pak, gitu ya. Iya. Andriani, Hadir Pak. Oke. Apika, Hadir Pak. Oke. Bunga, Hadir Pak. ya. Hafiz, Hadir Pak. Emmy, Hadir Pak. Jamil, Hadir Pak. Nida, Hadir Pak. Sabila, Hadir Pak. Sinta. Hadir Pak. Oke, terima kasih. Nampaknya semuanya pada hari ini kita semua Hadir. Oke. Semoga kita nanti belajarnya tetap semangat. Oke, coba sekarang perhatikan dulu di sekelilingnya. Perhatikan bangkunya, apakah sudah rapi, sudah sesuai, meja, apakah semua bajunya sudah rapi, bukunya sudah dikeluarkan dari tas, sudah semuanya? Sudah siap untuk belajar? Coba sebelum kita belajar, ada baiknya kita sekali untuk menyanyikan sebuah lagu wajib ya, lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Untuk itu kepada anak kami agar berdiri di tempat masing-masing. Silakan berdiri dulu ya. Sekarang silakan duduk tempat duduknya masing-masing. Oke. Bapak tanya, siapa yang masih ingat pelajaran kita sebelumnya? Ada yang ingat sama pelajaran kita? Ya, silakan.
diagram gambar atau filter. Iya, bagus sekali ya. Coba cas dulu. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai diagram gambar. Diagram gambar itu bagaimana ya cara menyajikannya? Nah, pertama kita cari dulu datanya, ya kan? Nah, kita kumpulkan dulu datanya, kemudian kita sajikan ke dalam tabel. Ya, baru setelah itu kita buat ke dalam bentuk-bentuk gambar. Nah, di mana gambar ini adalah menjadi apa? Menjadi bagian dari data yang akan kita sajikan. Oke? Nah, coba sekarang perhatikan tabel atau gambar yang telah Bapak sajikan. Nah, coba dari gambar tersebut, pernahkah kalian melihat gambar yang seperti itu? Pernah. Oke, pernah. Di mana kalian pernah melihatnya? Di TV, di mana lagi? Di buku, ya di buku, di mana lagi? Di koran. Ya, banyak sekali kita jumpai gambar-gambar yang seperti ini, ya kan? Terus kalau Bapak tanya lagi, bagaimana cara kita mengetahui warna kesukaan dari kawan-kawan di kelas? Iya, bagus sekali. Kata si Emi, kita tanya apa kegemaranmu, gitu kan? Nah, itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Bagaimana kita akan mempelajari bagaimana menyajikan sebuah data menjadi diagram gambar. Oke, itulah yang akan kita belajar. Oke. Selanjutnya, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, yang Bapak mau dari kalian itu adalah yang pertama, kalian mampu mencatat data dengan benar sesuai dengan kategori yang ditentukan. Kemudian kalian mampu menyusun data ke dalam tabel dengan label yang tepat. Kemudian kalian mampu menggambar diagram batang dengan sumbu horizontal dan vertikal dengan Nah, kemudian kalian mampu menyebutkan informasi yang terdapat dalam diagram batang. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Apa saja kegiatan kita hari ini? Nah, kegiatan kita pada hari ini adalah yang pertama kita akan menonton sebuah video tentang diagram batang. Oke. Setelah itu apa kegiatan kita? Setelah itu kegiatan kita adalah kita akan berdiskusi. Apa? Berdiskusi. Setelah itu nanti setelah diskusi kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Oke? Nah, dari diskusi itu nanti kita akan membuat sebuah proyek, ya, atau sebuah proyek. Siap? Siap untuk belajar hari ini? Siap untuk menonton video? Oke, sekarang coba kita dengarkan videonya. Halo sahabat cerdas, pada video kita kali ini kita akan belajar matematika kelas 4 SD dengan materi penyajian data dalam bentuk diagram batang. Kegiatan pembuka. Menyajikan data selain menggunakan diagram gambar dapat pula disajikan dalam diagram batang. Kali ini kita akan belajar penyajian data dalam bentuk diagram batang. Pengertian diagram batang. Diagram batang adalah diagram dengan menggunakan persegi panjang untuk menunjukkan banyak dari setiap kategori. Diagram batang dapat disajikan dalam bentuk mendatar maupun tegak. Penyajian diagram batang dalam bentuk tegak
adapun gambarnya sebagai berikut. Terdiri dari sumbu datar dan sumbu tegak, di mana sumbu datar berisi data, sedangkan sumbu tegak berisi banyaknya data. Kemudian terdapat tempat untuk menggambar diagram batang. Demikian adalah penyajian diagram batang dalam bentuk tegak. Ayo mengamati. Berikut adalah diagram batang ekstrakurikuler. Untuk sumbu datar berisi data ekstrakurikuler yang terdiri dari sepak bola, tari, menyanyi, catur, dan basket. Sedangkan sumbu tegaknya berisi banyaknya siswa. Selanjutnya, banyaknya siswa yang mengikuti setiap ekstrakurikuler sebagai berikut. Sepak bola sebanyak 9 siswa, tari sebanyak 1 siswa, menyanyi sebanyak 5 siswa, catur sebanyak 2 siswa, dan basket sebanyak 6 siswa. Selanjutnya, jawablah pertanyaan berikut ini. Berdasarkan diagram batang di samping, berapa banyak siswa yang mengikuti catur? Maka, kita lihat bagian catur, yaitu sebanyak 2 siswa. Pertanyaan berikutnya, ekstrakurikuler apa yang paling disukai anak-anak? Maka, kita lihat persegi panjang yang paling tinggi, yaitu sepak bola sebanyak 9 siswa. Maka, ekstrakurikuler yang paling banyak disukai anak-anak adalah sepak bola. Selanjutnya, penyajian diagram batang dalam bentuk mendatar. Adapun bentuk diagram batangnya terdiri dari sumbu datar dan sumbu tegak, di mana sumbu datarnya berisi banyaknya data, sedangkan sumbu tegaknya berisi data. Dan terdapat bagian tempat menggambar diagram batangnya. Selanjutnya, ayo mengamati. Berikut adalah data diagram batang kegiatan lomba. Untuk sumbu mendatarnya berisi banyaknya siswa, sedangkan sumbu tegaknya berisi data lomba yang terdiri dari pengetahuan umum, puisi, bahasa Inggris, IPA, dan matematika. Banyaknya siswa yang mengikuti tiap lomba sebagai berikut. Selanjutnya, jawablah pertanyaan berikut ini. Lomba apa yang paling banyak peminatnya? Maka, kita lihat persegi panjang yang paling lebar, yaitu matematika sebanyak 15 siswa. Pertanyaan berikutnya, lomba apa yang paling sedikit peminatnya? Maka kita lihat persegi panjang yang paling sempit, yaitu puisi sebanyak 3 siswa. Pertanyaan berikutnya, berapa jumlah peserta lomba keseluruhan? Maka kita lihat lebar setiap lomba. Pengetahuan umum sebanyak 6 siswa, puisi sebanyak 3 siswa, bahasa Inggris sebanyak 11 siswa, IPA sebanyak 6 siswa, dan matematika sebanyak 15 siswa. Maka jumlah peserta lomba keseluruhan adalah jumlah total dari setiap peserta lomba, yaitu sebanyak 41 siswa. Berikut adalah kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini. Ada 2 jenis diagram batang, yaitu diagram batang dalam bentuk tegak dan diagram batang dalam bentuk mendatar. Untuk membaca diagram batang dalam bentuk tegak dengan memperhatikan tinggi persegi panjangnya. Sedangkan membaca diagram batang dalam bentuk mendatar dengan memperhatikan lebar dari persegi panjangnya.
Demikian video pembelajaran kita kali ini mengenai penyajian data dalam bentuk diagram data. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Oke, sekarang sebelum Bapak menyimpulkan video yang tadi, dan kalau ada nanti yang bertanya silakan, tapi sebelum itu coba Bapak mau bertanya, bagaimana kita dapat menyajikan data tentang hal-hal yang ada di kelas kita? Bagaimana cara kita untuk menyajikan data tersebut? Bagaimana cara kita untuk menyajikan data di kelas kita agar mudah dipahami? Coba, siapa yang bisa jawab? Ya, diskusikan. Ada lagi? Ada lagi? Kamu jawab? Bagaimana caranya? Kita buat ke dalam apa? Iya, kita buat ke dalam tabel. Itulah bagaimana caranya untuk menjadikan data agar mudah dipahami. Itu kita buat ke dalam tabel. Kemudian bagaimana kita mengetahui informasi tentang kegemaran yang ada di kelas kita? Bagaimana cara kita mengetahuinya? Oke, kita tanyakan atau diwawancara, tanyakan pada kawannya apa kegemaranmu, bukan? Nah, oke. Kemudian dari video tersebut dapat kita simpulkan bahwa apa tadi itu diagram data? Apa diagram data? Diagram yang berbentuk persegi panjang. Diagram yang berbentuk persegi panjang. Itu kan tadi kan? Diagram yang berbentuk persegi panjang. Untuk menunjukkan banyak dari setiap kategori. Oke. Dari video tadi ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Bagaimana cara kita bisa mengetahui makan yang paling disukai? Tanya bagaimana cara kita mengetahui bagaimana untuk melihat mana yang lebih banyak, gitu kan? Dari diagram itu mana yang lebih banyak, gitu kan? Oke. Untuk kita dapat melihat mana yang lebih banyak, kita lihatlah dia mana yang lebih tinggi. Nah, kita perhatikan di sini. Kalau di sini kan ada yang lebih kecil atau lebih pendek, baru semakin meningkat lagi kan? Tapi kalau di sini yang lebih tinggi itu adalah yang paling banyak. Misalnya nanti di sini ada kegemaran, misalnya kegemaran si Jamil misalnya apa? Bersepeda misalnya kan? Nah, di sini, sedangkan di sini kegemaran si Nida apa? Apa kegemaran Nida? Apa? Apa kegemarannya? Apa kegemarannya? Berolahraga. Nah, misalnya dia berolahraga di sini kan? Berarti dialah yang paling banyak atau yang paling tinggi. Oke, itulah cara kita untuk menentukan mana yang paling tinggi. Oke, selanjutnya kita akan membagi kelompok, ya. Bapak akan membagi kelompok kalian, kita akan berdiskusi. Nanti akan Bapak bagi kelompoknya itu menjadi 2 kelompok. Coba siapa yang 2 orang pindah ke sana, kita laksanakan diskusinya. Silakan. Yang 2 orang laksanakan ya. Oke. Kemudian apanya itu digeser mejanya, geser mejanya, biar bisa diskusi. Geser ke sana. Kalian menghadap ke sana. Situ 1 orang atau di sini 1 orang.
Oke, sudah kita bagi kelompoknya. Ini kita bikin kelompok satu, kelompok dua. Oke, kali ini kita akan membuat sebuah proyek ya, buat sebuah proyek. Apa saja yang akan kita buat? Nanti kita akan membuat sebuah diagram kemudian sebelum itu Bapak nanti akan membagikan apa sama kalian ya, LKPD ya, apa namanya, LKPD. Apa itu LKPD? LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Nanti ini akan Bapak bagi kepada kalian ya, nanti diisi, ada di situ langkah-langkahnya ya, ada di situ langkah-langkahnya. Sini nanti kalian akan mengisi yang ada di LKPD. Oke. Nanti kalian akan bertanya sama kawannya kegemaran, antar tanya dulu misalnya kegemarannya apa, ditanya apa namanya, apa yang makan favoritnya ya. Nah, untuk kelompok 1 Bapak buat itu topiknya apa ya, makanan favorit ya. Nah, nanti tanya kawan-kawannya apa makanan favoritnya. Setelah di kelompok kalian nanti ditanya, terusnya pergi ke kelompok lain, tanyakan apa makanan favoritnya ya. Nah, kelompok 2 Bapak kasih topiknya itu apa ya, olahraga yang digemari ya. Nanti tanya sama kawan-kawannya, ditanya apa olahraga yang disukai. Setelah itu pergi ke kelompok yang lain. Nanti Bapak lihat. Silakan dibaca. Nanti petunjuknya perhatikan. Nah, tulis nanti nama anggota kelompoknya. Tulis di situ nama-nama kalian, ya. Tulis semua 1 sampai 4. Ada yang 5 ya kan? Nah, setelah itu buka lagi. Langkah pertama itu kita menanyakan apa? Menanyakan teman, kan? Kita tanyakan apa tadi olahraga yang digemarinya, apa tadi makanan favoritnya. Nah, setelah itu baru kita menggambar apa? Gambar diagram ya. Oke, akan coba bagi nanti apanya, kartonnya. Oke, sudah. Sekarang kita akan Bapak kasih tahu jadwal pelaksanaannya ya, atau batas pelaksanaan dari proyek ini ya. Nah, untuk menanyakan pengolahan data atau pengolahan data itu kita kasih waktunya 5 menit. Kemudian ya, oke ya. Untuk pengolahan spidol, ada tadi spidol, mana satu lagi spidolnya? Masih jelas tadi. Bisa dibuat tadi kan? Ini juga tadi.
Dari LKPD yang Bapak bagi nanti akan berisi tabel ya, tabel kosong. Itu nanti kalian isi ya. Kemudian ada di situ cara-cara membuat diagram batang. Ada di situ nanti. Oke. Nah, coba perhatikan sebentar untuk membuat diagram batang yang harus kita ulang dulu. Nah, manusia satu. Dari LKPD yang Bapak berikan itu berisi tentang tabel kosong. Nanti itu diisi. Nah, caranya tadi sudah Bapak kasih tahu kan? Nah, ditanyakan kepada AP. Kemudian setelah itu kita akan membuat diagram batang. Bagaimana cara membuat diagram batang? Perhatikan ke depan. Cara membuatnya itu yang pertama kita buat judul. Apa? Judul. Yang pertama kita buat dulu judul diagram batangnya. Tadi kelompok 1 itu judulnya apa? Apa judul kalian tadi? Makanan favorit. Kelompok 2 apa judulnya tadi? Olahraga yang digemar. Nah, itulah buat judulnya. Kemudian yang kedua, buatlah garis mendatar. Garis mendatar ya. Buat garis mendatar horizontal. Mendatar dia buat nanti garisnya mendatar. Dari video tadi kan sudah dijelaskan kan? Nah, setelah itu tuliskan kategori data pada sumbu horizontal. Nah, tadi yang kalian tulis itu buat dia namanya. Sudah? Nah, buat namanya nanti di situ. Nah, setelah itu gambarkan, tuliskan skala jumlah pada sumbu vertikal. Dari atas itu buat sumbu vertikal ke atas, bikin apa? Banyak apa namanya? Bikin nomor ya, bikin nomor skala 1, 2, 3 sampai seterusnya. Setelah itu gambarkan batang untuk siap setiap kategori. Setelah itu gambarkan batangnya ya. Oke. Kemudian jadilah warna setiap batang. Sudah paham? Paham anak-anak? Harus paham ya. Ya, akan dikerjakan. Yang pertama. Stop dulu. Coba ditanyakan. Siap. Tanyakan kepada kawan. Ada ya, tanyakan apa kesukaannya ya. Sekalian minat dia kalian pun kerjakan.